Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Korek Batak di Jerman. Yeay. Hari ini aku lagi on the way menjemput suami tercinta. Mohon maaf kalau kameranya goyang-goyang karena aku sambil jalan. Ini udah jam 1:30 kurang. Dan hari ini hari Jumat. Biasanya kalau hari Jumat tuh suamiku kerjanya tuh hanya 5 jam. Tapi karena ada yang lagi sakit dan kerjanya lagi banyak, jadi suamiku ngambil lembur. Harusnya tadi jam 10 tuh udah selesai. Nah sekarang dia harus pulang jam 1:30 siang. Aku sekarang bawa bekal makanan karena suamiku, cemilan sih lebih tepatnya, karena suamiku nggak bawa bekal karena dadakan untuk lemburnya gitu. Kita naik dulu ke trotoar. Aku mau sharing tentang yang kegagalan program bayi tabung yang ketiga. Ternyata ada hikmah di balik kegagalan program tersebut. Yaitu aku semakin bucin sama suami aku. Bucin parah. Kalian tuh pernah ngerasain namanya bucin gak sih? Dan ini aku pertama kalinya bener-bener sebucin itu sampai sama suamiku, sampai aku tidur aja itu wajib yang namanya diketek suamiku. Untungnya ketek suamiku tuh nggak bau, jadi nyaman-nyaman aja. Nggak tahu kenapa ya, jadi kekuatan cintanya tuh jauh lebih besar gitu loh. Dan suamiku tuh juga kayak gitu. Kayak semalam contohnya, biasanya kan dia suka menghabiskan waktu di depan komputer gitu kan, main game. Nah semenjak kegagalan program bayi tabung yang ketiga, itu suamiku benar-benar lebih banyak menghabiskan waktu sama aku. Even udah aku usir-usir gitu kan, udah gak apa-apa, main aja, gak apa, it's okay, aku juga mau tidur, ini kan jam 9, jam 10 gitu kan. Ya ternyata Tuhan menginginkan bahwa kekuatan cinta kami itu membesar. Jadi it's okay dikasih kegagalan lagi sama Tuhan, karena Tuhan pengen kita itu semakin membulatkan cinta kita berdua gitu. Karena ada loh orang-orang yang diberikan anak, diberikan rezeki gitu, tapi suaminya malah cuek, malah selingkuh. Istri lagi hamil, suaminya selingkuh, atau istri ditinggalin. Ada yang kayak gitu. Nah Tuhan mau ambil sisi positifnya. Tuhan mau sebelum kita punya anak itu kita menyatukan dulu nih, bener-bener cinta kita dieratkan dulu, dilem dulu, dikasih lakban dulu sama Tuhan, supaya ketika nanti kita punya anak, kita nggak lupa akan perjuangan cinta kita ini gitu. Jujur ya, aku nih impianku punya mobil kayak gini, jujur ya, karena aku pengen banget sama suamiku untuk traveling keliling dunia. Itu mimpi kita berdua. Jadi kalau suatu hari nanti dikasih rezeki anak sama Tuhan, suamiku mau ambil cuti 2-3 tahun dan kita mau keliling dunia. Tuh. Karena kalau di Jerman enaknya kalau pekerja memiliki anak, istri baru melahirkan atau suaminya atau istrinya, itu bisa ambil cuti dua-duanya. Jadi nggak cuma istrinya aja bisa ambil cuti, dan cutinya itu bisa sampai ketika anak tersebut itu sampai usia 3 tahun gitu. Astaga, aku baru ngedung. Untungnya oke. Ya semoga HP ini nggak rusak ya say. Aku tiba-tiba ngelihat, untung ini masih ininya ya, masih pelindung kacanya. Aduh, belum lunas gue. Soalnya aku HP ini HP baru dibeli awal tahun, dan aku tuh nyicil sama suamiku sendiri. Karena aku gak mau minta-minta sama suamiku, guys. Sayang, beliin aku ini, sayang, beliin aku itu. No. Lebih baik mencicil kepada suami sendiri. Ya. So, sekarang aku mau jemput. Habis itu sekalian mungkin pergi ke supermarket beli air minum
karena kasihan suamiku soalnya jadinya nggak bawa bekal kan karena dadakan itu. Jadi aku mendingan ke tempat kerja dia supaya kalau dia selesai kerja itu bisa langsung ngemil dulu untuk ngeganjel dulu gitu ya. Perjalanan sekitar 2 kilometeran ke tempat kerja suamiku. Tapi lucunya ya suamiku nih ya, dulu tuh dia nggak pernah namanya mau bawa mobil ke tempat kerja, nggak pernah mau, maunya jalan kaki. Tapi menginjak usia ke 40 tahun mulai mager ya, dia mulai mager ya, mulai apa namanya, mulai rapuh ya say. Jadi sekarang always pakai mobil. Makanya aku pengen banget menghadiahi suamiku itu e-scooter. Tapi masalahnya sekarang itu kalau listrik, hal-hal yang berbau listrik itu lagi mahal banget di Jerman guys. Soalnya harga listrik naik kan. Tuh. Jadi ya, apakah aku nanti mungkin membelikan skuter yang biasa supaya suamiku tuh mau bergerak lagi gitu. Jadi biar nggak cepet jomponya. Umur baru 41 tahun udah jompo say. Tuh. Ya. Mungkin kita beliin skuter yang biasa supaya dia bisa berangkat kerjanya sedikit bergerak. Ya. Aku bingung mau ngomong apa lagi. Ya, supaya ada nemenin aku aja. Aku tuh nyalain kamera ini supaya dia nemenin aku, supaya aku nggak boring perjalanan menuju tempat kerja suamiku. Karena lumayan 2 km kalau cuma bengong, mendingan sambil bikin konten. Bikin konten menghasilkan uang. Nanti uangnya bisa aku tabung untuk beli skuter untuk suamiku. Aku pengennya sih hadiah Natal skuter, cuman aku hitung-hitung nilai dari AdSense, dari TikTok, belum cukup sayang. Tapi semoga ya. Tapi aku bersyukur banget. Aku bersyukur banget TikTok ya. Oh my god. Aku nggak nyangka. Aku bener gak nyangka. Followers TikTok kita tuh udah sampai 200 ribuan lebih. 200 ribuan. Awalnya tuh cuman iseng. Aku tuh mulai TikTok tuh kalau nggak salah ya, itu 2020 pas pandemi kalau nggak salah. Soalnya aku tahu TikTok itu 2019 pas aku traveling ke Karimun Jawa. Itu aku kenalan sama 2 anak nelayan dan mereka tuh suka main TikTok. Jadi tuh aku selalu diajakin TikTok kan sama mereka gitu kan. Akhirnya aku penasaran lah, TikTok itu kayak apa sih. Akhirnya aku coba main TikTok dan aku nggak nyangka, bener nggak nyangka. Aku yang notabene bukan siapa-siapa, bukan selebritis, bukan artis, cuman orang yang iseng-iseng main TikTok. Dan sekarang tuh dikasih rezeki sama Tuhan gitu kan, punya followers di TikTok sampai 200 ribuan lebih. Dan kalau misalkan kita live streaming itu tuh yang nonton tuh sampai ribuan. Bener nggak nyangka. Dan orang-orang mungkin mikirnya TikTok itu cuman buat joget-joget gitu kan, padahal tuh enggak. Kita tuh upload joget-joget paling berapa kali selama 2 tahun itu, paling berapa kali gitu kan. Kebanyakan tentang kehidupan kita di Jerman atau tentang petik-petik buah dan sebagainya. Dan di TikTok itu video yang kita upload tuh juga bisa di AdSense. Jadi AdSense-nya itu sistemnya kayak orang tuh ngasih gift gitu ke kita. Terus kalau misalkan kita live streaming itu suka dikasih gift juga sama orang-orang. Nah, terus di TikTok itu kita juga bisa yang namanya jualan. Kita nggak perlu yang namanya modalkan uang atau apa gitu. Tapi kita cukup jadi afiliator aja gitu. Ada yang ngatain aku bocil. Si bocil tuh di ngeliat aku. Ya, jadi gitulah, di TikTok itu nggak cuma joget-joget, orang tuh bisa juga. Si Raffi Ahmad Nagita Slavina aja tuh udah kaya raya begitu aja tuh masih main TikTok sambil jualan gitu kan.
Masa kita orang-orang yang miskin nggak mau yang namanya mencoba untuk jualan juga, bahkan nggak pakai modal itu bisa, nggak pakai modal tuh bisa. Aku udah jadi affiliate TikTok itu udah beberapa bulan ini, dan puji Tuhan dapat pemasukan juga dari sana gitu kan. Lumayan, nggak pakai modal bisa menghasilkan uang, cuma modal cop-cop aja, atau bermodalkan videonya nanti kita masukin produk yang kita mau bantu jualin, nanti kita dapat komisi kalau ada yang beli dari situ. Lumayan tau, lumayan banget. Bahkan udah banyak orang yang jadi jutawan atau jadi miliarder itu lewat TikTok. Oke, sekarang kita mau nyampe tempat kerja suamiku. Kalau menurut kalian TikTok itu seperti apa? Apakah kalian sudah mendapatkan manfaat dari sosial media? Gitu. Mau dari TikTok, mau dari YouTube, mau dari Instagram, entah berupa materi atau immaterial. Mungkin ada yang mau sharing. Karena kalau aku pribadi ya, aku tuh berusaha. Kalau aku pribadi, aku udah mendapatkan dampak yang cukup besar melalui sosial media. Entah dari YouTube, dari TikTok. Kalau Instagram sebenarnya nggak terlalu ya, karena kalau misalkan di Instagram itu, soalnya ada mertuaku sama ipar-iparku yang suka stalking Facebook dan Instagram, dan aku takut kalau misalkan jejak mereka tuh diikutin juga sama orang-orang yang mereka nggak kenal. Dan takutnya kalau misalnya kita ada apa-apa di dunia sosial media, itu takutnya mereka tuh juga kena dampak itu loh, kena semprot juga sama netizen. Itu yang aku jaga. Makanya kalau Instagram aku kurang ini sih, soalnya untungnya tuh ipar-ipar aku dan mertua aku tuh mereka nggak main TikTok itu kan. Tuh. Ya, ada bocil-bocil baru pulang sekolah. Bocil. Oke. Gitu aja sih. Thank you teman-teman semuanya. Nanti aku kapan-kapan bikin tips and trick bagaimana caranya supaya kalian tuh bisa FYP di TikTok. Siapa tahu dengan adanya TikTok, kalian join di TikTok, itu kalian bisa mungkin bisa menambahkan masukan atau menambah followers, atau minimal kalian bisa berdampak sesuatu untuk banyak orang gitu. Hidup kalian tuh berguna gitu. Jadi nggak cuma hidup untuk diri sendiri, tapi bisa berdampak untuk bagi orang lain gitu. Karena aku pengen ketika aku mati itu aku dikenang banyak orang, bukan karena keburukannya, tapi karena apa yang udah aku berikan kepada orang banyak. Itu mimpi aku. Oke, gitu aja. Udah dekat nih. Thank you for watching. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Jangan di skip iklannya ya, supaya aku bisa beli skuter untuk suamiku. Dadah semuanya, God bless you. Ini mohon maaf ya, begini-gini kelihatan muda, belcinnya bodo amat. Apa adanya aja. Karena kalau misalkan kelihatan banget kamera dinaikin, nanti orang-orang gimana gitu. Ini kayak gini aja, kayak video call. Oke deh, dadah semuanya.